Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat surat Ibrahim beserta uraian penjelasannya dari ayat-ayat lain yang nantinya bisa kita dapatkan satu pengertian. Surat Ibrahim ayat ke-42, surat ke-14 ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Wala tahsabannallaha ghafilan. Ini kalimat kata larangan. Kalimat larangan di mana sasaran perintahnya adalah Anda. Yaitu dalam hal ini adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kemudian adalah orang-orang yang membacanya yang atas pilihan nur, menurut Rasul. Wala tahsabannallaha ghafilan. Janganlah Anda sekali-kali mengira Allah adalah yang lalai. Ghafilan itu lalai atau lengah, ya. Lalai atau lengah. Lengah terhadap apa? Amma ya'maludz zalimun. Perihal apa yang para pelaku zulumat perbuat. Amma ya'maludz zalimun. Allah tidak seperti itu. Karena innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dia itu hanya menangguhkan pada liyaumin, pada periode yang padanya tashkhasu fihil absar, yang padanya pandangan-pandangan membelalak. Ya, di sini yuakhiruhum, menangguhkan, dari kata akhara yuakhiru takhiron, artinya sama dengan menangguhkan. Menangguhkan ini bukan algha yulghi ilghaan, sama dengan membatalkan. Jadi menangguhkan itu bukan membatalkan. Jadi di sini bisa berarti tidak membatalkan. Dia, Allah, tidak membatalkan mereka pada yaumun. Al yaumu itu sama dengan al waqtu mutlaqan. Waktu secara tidak terikat. Bisa 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Makanya di sini bisa berarti periode yaumun. Pada periode yang padanya pandangan-pandangan membelalak. Jadi kembali diingatkan, menangguhkan, ya, bukan membatalkan. Jadi Allah tidak membatalkan. Membatalkan apa? Membatalkan ini, ya, tashkhasu fil absar. Satu periode di mana di dalamnya itu pandangan-pandangan membelalak. Nah, ayat ini juga menjadi pemikiran yang serius oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang berharap, termasuk juga orang-orang mukmin juga mengharapkan eksistensi fid dunya hasanah atau kehidupan Madinatul Munawwarah. Sampai-sampai mungkin bisa orang-orang mukmin mengira, makanya ada larangan. Sekaligus juga ayat ini juga jangan dijadikan terkesan Allah itu memanjakan orang-orang beriman. Artinya asal sudah memilih nur menurut Rasul, tinggal tunggu, nanti akan terjadi tashkhasu fil absar. Itu namanya merasa dimanjakan. Saya kan sudah memilih nur, kok nggak datang-datang tashkhasunya fil absar ini. Itu namanya bermanja-manja. Karena tetap berlaku yang namanya innaka minal munzorin. Sesungguhnya Anda, setan, adalah bagian dari yang diberi kesempatan sampai dengan liyaumin tashkhasu fihil absar. Jadi masih wilayah berlakunya setan yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya jangan sampai ada perkiraan-perkiraan yang Allah ini seolah-olah lengah, ya, seolah-olah lalai, sama dengan berpihak kepada alladzina dzalamu. Kok saya sudah memilih nur, tapi kok belum terjadi. Yaumin tashkhasu fil absor. Nah, ayat ini juga memberi pemahaman kepada kita. Dia bukan lengah, tetapi akhiruhum, menangguhkan atau tidak membatalkan. Ya. Sekaligus juga jangan dimanjakan juga, jangan menjadi merasa sudah memilih nur, tinggal tunggu. Karena di sini wa qulil haqqu mir rabbikum, tegaskanlah yang objektif ilmiah itu adalah dari pembimbing hidup kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak mukmin, iman, maka imanlah. Sebaliknya, siapa yang berkehendak kufur, maka kufurlah. Jadi tetap ada pilihan yang mesti diberlakukan. Kecuali kalau tujuan dari huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, yaitu liyuzhirahu 'alad dini kullihi, sudah berlaku. Artinya dia Allah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman, yaitu mencakup dinul haq. Mencakup itu karena dinul haq ada pada al-huda, ada pada pedoman. Jadi waknya yaitu bil huda, dengan pedoman hidup, yaitu atau yang mencakup tatanan hidup yang objektif ilmiah. Ini guna dari dia Allah mengutus rasulnya dengan pedoman tadi, yaitu mencakup dinul haq tadi. Gunanya, tujuannya untuk mengunggulkan dinul haq tadi, tatanan hidup yang objektif ilmiah, atas tatanan-tatanan hidup seluruhnya. Nah, itu kalau tujuan ini sudah terpenuhi, maka terjadilah tashkhasu fihil absar. Ini tegak, unggul, memenangkan satu kehidupan dibanding dengan din-din yang lain, tatanan-tatanan hidup yang lain. Ini mendapatkan azab. Jadi tashkhasu fil absar itu pandang di dalamnya, di dalam yaumun tadi, di dalam periode itu, pandangan-pandangan mereka membelalak, itu artinya berarti mereka mendapatkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara rencana, niat, impian mereka itu adalah sebuah kesuksesan. Namun yang didapat itu tadi sebuah azab. Jadi tegaknya din sebagai kemenangan dari din-din yang lain itu menjadi azab bagi para pelaku zulumat menurut syaitan. Nah, ini yazunnuna billahi ghairil haqqi. Ini sama saja dengan wala tahsabanallaha ghafilan. Jadi kalau mengira, andai saja Anda mengira Allah itu adalah yang lalai, itu sama dengan mereka. Mereka itu mengira Allah dengan perkiraan yang tidak objektif ilmiah. Karena mengira Allah itu berpihak kepada alladzina dzalamu. Lalu bagaimana tindakan kita agar tidak ada perkiraan bahwa Allah itu adalah yang lalai, yaitu bersikaplah wahjurhum hajron jamilan. Tinggalkanlah wujud kehidupan mereka dalam keadaan hajron jamilan. Sikap meninggalkan yang cantik, yang indah. Jadi kepada mereka, menghindarkan mereka masuk ke dalam hajron jamilan, yaitu melakukan atau membangun satu budaya atau tradisi yatluna kitaballahi wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Itulah posisi hajron jamilan. Karena meninggalkan masuk ke dalam hajron jamilan. Yang dikatakan indah di sini adalah
melakukan studi kitab Allah. Selanjutnya menegakkan sholat satu pembinaan iman, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan. Itulah golongan manusia yang mereka itu mengharapkan atau berharap satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Seperti itulah solusi, bisa dikatakan solusi ya. Jadi jangan mengira Allah itu lalai atau berpihak kepada alladzina zalamu. Dia hanya yuakhiruhum, ya, menangguhkan, tidak membatalkan. Tidak membatalkan mereka pada periode di mana di dalamnya itu pandangan-pandangan membelalak. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi yang menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.